Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah sesarengan, monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun Islam iman. Salawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam atau keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan kita bika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesainan kita. Amin Allahumma amin. Kita nglajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 75 nggih. Afatat ma'una ayyuminu lakum. 75 surat Al-Baqarah. Sampun Bapak Ibu. Kita waos 75 sampai 77 nggih. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ngelajengaken tafsir Ibnu Katsir setelah 2 bulan nggih kita off ngoten, kita sampun Dzul Qa'dah saniki dari Ramadan sampai Syawal kita berhenti. Kita lajengaken niki terkait dengan orang-orang Yahudi. Yaqulu ta'ala, Allah dawuh, afatat ma'una ayyuhal mu'minun. Apakah kalian, hai orang-orang yang beriman, itu tomak, berharap secara berlebihan. Ayyuminu lakum,
berharap supaya orang-orang Yahudi itu beriman kepada agama yang diturunkan oleh Allah untuk kalian, kepada Islam. Apakah kamu berharap mereka niku beriman? Padahal mereka niku al-firqatu dhallatu minal yahud. Padahal mereka itu kelompok yang sesat dari kalangan orang-orang Yahudi. Yang digambarkan di sini, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Sementara sebagian dari orang-orang Yahudi niku pada zaman dulu, tidak di zaman Nabi waktu itu, pada zamannya Nabi Musa, niku yasma'una kalamallah. Di antara mereka itu ada yang mendengar secara langsung kalam Allah niku. Tetapi meskipun mereka mendengar secara langsung kalam Allah niku, summa yuharrifuna. Tumuli mereka niku mentahrif, menyelewengkan maknanya. Ayata awwaluna, mereka menakwil kalam Allah itu ala ghairi ta'wilihi, tidak pada tempatnya. Mimba dima aqalu, setelah mereka memahaminya. Jane paham cetha maksudnya ayat ngoten nggih. Tetapi sebagian dari orang-orang Yahudi niku sengaja menyelewengkan makna dari ayat-ayat tersebut. Wahum ya'lamuna, dan mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi kalau kita mengharap kebaikan orang yang secara sadar melakukan kesalahan, niku kan nggih angel to nggih. Dia tahu kalau dia salah, tapi dia tetap melakukan kesalahan itu dengan sepenuh kesadaran. Terus awak dhewe mengharap kebaikan dari orang sing modele ngoten. Itu sesuatu yang sulit. Kecuali kalau dia melakukannya karena tidak tahu atau karena sedang dalam kondisi lalai atau keliru. Nah, kita ingatkan, masuk. Tapi kalau mereka sengaja kok kita ingatkan, memang tak jarak ini kok. Mbok elingke ngopo, wis ngerti kan iki. Nah, ini kan sesuatu yang berat. Maka bagaimana kita berharap akan kebaikan orang yang kayak gitu? Sementara mereka dengan sepenuh kesadaran melakukan sesuatu yang tidak baik. Sepenuh kesadaran ini benar-benar sadar. Bukan karena terkalahkan oleh nafsu, oleh godaan, tapi mereka sadar untuk melakukan kesalahan itu. Nah, orang yang beriman itu kan ketika melakukan salah itu bukan dengan kesadaran. Mestinya kan tidak mungkin kita sengaja untuk misalnya orang sholat ngopo. Sengaja apa emang orang sholat? Orang pengen sholat. Kan nggak ada orang yang beriman kayak gitu. Dia nggak sholat, dia mungkin karena lalai, tersibukkan oleh yang lain. Lalu diingatkan, lu kok orang sholat? Oh, orang sholat. Lalu kemudian dia teringat. Karena dia tahu bahwa itu kewajibannya. Kalau orang sing nggak mengakui bahwa itu kewajibannya, ketika diingatkan sholat, lah apa sholat? Emang nek ra sholat ngopo? Ya ora apa-apa tuh. Aku ra sholat ya tetap sugih wae. Misalnya ngaten niku. Itu kan sesuatu yang sulit untuk kita ingatkan karena dia secara sengaja. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam riwayat niku disebutkan bahwa sebagian
orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa niku mereka mendengar secara langsung wahyu dari Allah. Secara langsung bersama dengan Nabi Musa. Ngono isih ra percaya niku lak nggih. Ya kebangetan ta nggih. Sudah mendengar suaranya tapi dia nggak mempercayai sumber dari suaranya. Kan sesuatu yang aneh. Artinya kurang opo yang ditunjukkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel atau orang Yahudi niku. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan Bapak Ibu dengan sanadnya dari Sa'ad bin Jubair dari Abdullah ibnu Abbas annahu qala. Ibnu Abbas mengatakan, ketika menjelaskan ayat afatat ma'una niki wau afatat ma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Beliau mengatakan walaisa qauluhu yasma'una kalam Allah niku yasma'una Taurah kullahum. Yang dimaksud di ayat ini bahwa mereka mendengarkan kalamullah itu maksudnya itu bukan mereka mendengarkan nopo niku kitab Taurat yang mereka dengar bunyi ayat-ayatnya dari orang lain, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini menurut riwayat Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas niki adalah orang-orang yang pada waktu itu meminta Nabi Musa untuk supaya mereka bisa melihat secara langsung Tuhannya. Neko napa niku wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ketika kalian kaum Bani Israel berkata, wahai Musa, aku tidak akan iman kepada Allah, kepadamu, sampai aku bisa melihat Allah secara nyata. Ngoten. Maka kemudian fa'akhadat musaiqatu. Ngoten nggih, mereka kemudian disambar bledek. Ngoten. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, annahum qalu li Musa, bahwa kemudian ketika Allah mereka sambar bledek lalu kemudian dihidupkan kembali. Mereka niku kemudian berkata kepada Nabi Musa. Jadi wis dimatikan oleh Allah, dihidupkan lagi. Ngoten nggih. Bar ngono kuwi mereka tetap tidak berhenti dari kebandelannya. Mereka kemudian mengatakan, ya Musa, qad hila bainana wa baina ru'yati rabbina ta'ala. Musa, kami tidak bisa melihat Tuhan kami secara langsung. Ngaten. Maka fa'asmi'na kalamahu. Kalau gitu coba perdengarkan wahyunya. Jadi cara Jawane, aku nek ra iso weruh pangeranku paling ora aku pengen krungu swarane. Ngoten. Itu kaumnya Nabi Musa niku bar disambar gledek niku. Wes aku tak pengen krungu suarane kaya apa. Ngoten. Maka kemudian faqala kemudian Nabi Musa alaihissalam fatola badzalika Musa ila rabbihi ta'ala. Betul Nabi Musa memohon kepada Allah. Allah niki kaumku pengen mendengarkan suaramu secara langsung. Ya, kan? Kemudian Allah menjawab, "Na'am, oke, rapopo Musa. Murhum falyatataharu." Perintahkan mereka agar mereka bersuci, mandi, membersihkan diri. Walyatataharu thiyabahum. Hendaklah pakaian yang mereka pakai ini bersih. Wayasumu dan hendaklah mereka berpuasa.
Niku syaratnya dari Allah. Ya ora apa-apa. Yang sing penting wonge resik, pakaiane resik, ya ahli poso. Allah alam rahasianya puasa di situ napa. Jadi syaratnya niku, syaratnya 3 di dalam riwayat niki. Ngaten. Maka kemudian Nabi Musa pergi bersama dengan orang-orang itu tadi yang ingin mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa taala hatta atau tur sampai mereka berhenti atau sampai di Bukit Sinai atau Turi Sinai. Bukit Tur di Sinai. Falamma ghasyiyahumul ghamam, ketika mereka sampai di Tur itu tadi atau di Turi Sinai itu tadi, kemudian mendung gelap atau awan niku menyelimuti mereka. Ketika dalam kondisi seperti itu, amarahum Musa ayyasjudu. Nabi Musa memerintahkan kepada mereka saiki do sujud. Fawaqa'u sujudan. Maka kemudian mereka mengikuti Nabi Musa sujud dalam posisi gelap ngoten niku. Wa kallamahu rabbuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala niku memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi Musa itu mendengarkan secara langsung kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang wahyu Allah niku berisi perintah, berisi larangan hatta aqalu anhu sampai mereka paham betul apa yang mereka dengar. Ini kalau level tertinggi toh. Pemberian Allah, ya apalagi yang bisa. Sampai mereka paham apa yang diinginkan oleh Allah. Suman sorofa bihim ila bani Israil. Kemudian Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya itu tadi kembali kepada Bani Israel. Falamma ja'uhum. Ketika mereka kembali ke kampung Bani Israel, sebagian orang yang mendengar kalam Allah niku iso-isone diplesetke dipelintir. Dawe Allah niku. Waqalu, dan mereka mengatakan ketika Nabi Musa, kan Nabi Musa habis dapat wahyu niku yang didengarkan oleh mereka juga pulang menuju kampung Bani Israel, Nabi Musa menyampaikan wahyu yang dia terima dari Allah bahwa Allah memerintahkan kalian begini, melarang kalian dari melakukan begini. Itu disampaikan oleh Nabi Musa secara clear, jelas. Tiba-tiba qala dzalikal fariqul ladzina dzakarahumullah. Kelompok yang ini tadi, yang afatat ma'una ayyuminu lakum itu tadi di ayat yang kita bahas niku, orang-orang yang ikut mendengar wahyunya Allah bersama Nabi Musa niku mereka mengatakan itu, inna maqala kadza wa kadza khilafan lima qala Allah. Orang ngono mau. Karepe Gusti Allah ngene. Gitu. Itu ora pelanggaran yang paling, ada lagi nggak sih pelanggaran yang lebih besar dari niku? Dia mendengar langsung, tetapi dia sengaja menyelewengkannya. Bahkan ketika Nabi Musa memberitahu kaum Bani Israel, disangkal orang ngomongannya aku krungu dhewe ngomongannya gini. Itu kan ya kebangetan. Khilafan lima qala Allah. Berbeda atau menyelisih wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lahu kepada mereka. Padahal mereka wis paham. Jadi ketika wahyu Allah turun, mereka dengar itu mereka paham maksudnya. Tapi kemudian mereka ketika sampai kepada kaumnya, niku menyelewengkan apa yang mereka dengar. Imam Mujahid mengatakan, alladzina yuharrifunahu
walladzina yaktumunahu humul ulama'u minhum. Yang menyelewengkan wahyu Allah itu tadi, yang menyembunyikan kebenaran dari wahyu Allah itu tadi, itu ulama di antara mereka. Orang-orang alim di antara mereka malah menyembunyikan. Karena apa? Karena merasa apa yang diperintahkan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ngoten kuwi ulama sub ngoten. Nek wahyune Allah niku ora patek cocok karo kepentingane, niku digoleki carane supayane kepentingane tetap terakomodir. Nah, itu yuharrifuna. Niku wahyu Allah niku dipelintir demi napa niku kepentingannya. Niku nggih mboten angsal. Adan. Abul Aliyah mengatakan terkait dengan ayat ini bahwa mereka sengaja napa niku menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab suci mereka, lalu menyelewengkan ciri-ciri yang ada di dalamnya niku wau. Wahum ya'lamuna, sementara mereka tahu ay annahum aznab. Mereka tahu bahwa mereka nek ngono kuwi nglakoni dosa. Terus piye sing iso diakarepke terhadap orang-orang yang kayak gitu. Ngerti dosa tetap dilakoni dengan sepenuh kesadaran. Nyadarke wong sing ngono kuwi terus piye. Arep diweden-wedeni wong mereka wis pernah krungu wahyune Allah dhewe. Nah, dhewe malah nggak pernah denger apa-apa. Ini ku hebatnya kita. Ya ora pernah ketemu Kanjeng Nabi, ya ora pernah ngopo-ngopo, terus awak dhewe niku iman. Niku luar biasa. Niku oleh Kanjeng Nabi dikatakan bahwa kita niku saudaranya. Kita niku saudaranya Nabi, dulure Kanjeng Nabi. Tidak sahabatnya, tetapi dulure. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi setelah beliau wafat, sementara mereka tidak pernah mendengar Nabi. Nah, sahabat ngerti Nabi, melihat sendiri, ngoten nggih. Ya wajar kalau mereka beriman. Kita kudu diceritani percaya. Niku luar biasa. Neng gitu kok pas misalnya awak dhewe niku dadi sahabat niku kira-kira sahabat ini sing modele sinten? Abu Jahal apa Abu Lahab lah. Rekoso ngoten. Wahum ya'lamuna, dan mereka mengetahui atau tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Lalu kemudian di ayat berikutnya ini konteksnya adalah kaum Yahudi yang hidup semasa Nabi. Wa idza laqul ladzina amanu lan nalikanipun tiang-tiang Yahudi ingkang modele ngoten niku kepanggih kali tiang-tiang ingkang iman. Ngoten nggih, qalu, mereka mengatakan amanna. Aku yo iman kaya kowe. Jadi orang-orang niku ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan bahwa aku iman seperti kalian. Ai bisahibikum Muhammad. Aku iman terhadap temanmu itu, Muhammad itu. Bahwa dia memang utusan Allah. Walakinnahu ilaikum khassah. Ini mereka. Tetapi Muhammad itu diutus hanya untuk kamu. Itu bentuk penyelewengannya. Karena di dalam kitab Taurat mereka dikatakan bahwa itu Nabi akhir zaman.
Yang mereka wajib untuk mengikutinya. Ketika Nabi itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa idza khala ba'dhum ila ba'd, ketika kemudian mereka niku berkumpul dengan komunitas mereka sendiri, sudah tidak bersama dengan orang-orang mukmin, qalu atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum biya inda rabbikum. Mereka kemudian mengatakan, atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian memberitahukan kepada mereka apa-apa yang dibukakan oleh Allah, wahyu yang dijelaskan oleh Allah kepada kalian, orang-orang Yahudi itu tadi, yang menegaskan bahwa Muhammad itu nabi akhir zaman yang harus mereka ikuti, apa tidak? Mereka ngomong, "Kemaulah orang cerita-cerita toh. Nah, Muhammad kui ya memang nabi sing selama ini kita tunggu-tunggu kedatangannya." Lah ya orang ngono to. Ayo guru ngomong iman ngono wae. Bahwa kami iman tetapi ya kui kanggo nabi dhewe. Itu tidak nabiku. Kamu hanya ngomong kayak gitu kan gitu. Mereka saling berpesan ngoten niku. Karena apa Bapak Ibu rahimahumullah? Karena mereka sebenarnya berharap ngoten nggih. Kalau nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah yang mereka tunggu-tunggu itu adalah dari golongan mereka. Tapi mereka kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lho kok sing diutus nabi akhir zaman kok turune wong Arab, ora kok turunane aku. Lalu kemudian mereka tidak mau mengimani nabi tersebut. Padahal niku ada keterangannya di dalam kitab-kitab suci mereka. Nah, niku kan nggih napa niku kebangetan to nggih. Artinya bahwa ketidakimanan mereka itu karena niku kepentingan mereka tidak diakomodir. Mereka pingine sing diutus kuwi dari golongan mereka, bukan dari golongan Arab. Tetapi ternyata sing diutus kok turune jalure Nabi Ismail. Ngoten. Yang kemudian itu menurunkan orang-orang Arab, tapi ora terima. Padahal di surat Al-Baqarah mangke itu dikatakan bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka itu selalu bilang kepada para penduduk Madinah, nanti akan ada Nabi akhir zaman yang aku akan mengikutinya dan aku akan diberi kemenangan besar. Niku wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Niku nanti di ayat-ayat sebelum di ayat-ayat nanti akan dijelaskan. Padahal sebelumnya mereka niku selalu minta istiftah, minta pertolongan kepada Allah. Gusti Allah, tolong aku dengan menyegerakan turunnya Nabi akhir zaman untuk mengalahkan orang-orang kafir niku. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tapi ketika sudah datang apa yang mereka ketahui tentang Nabi niku wau dengan ciri-cirinya, lalu kemudian kafaru bihi. Dia kafir atau tidak percaya kepada Nabi niku. Gara-gara ora kok terai. Niku bahayanya. Kalau kita niku memiliki asobiyah atau fanatisme buta.
kowe nek ora kok anak turunku ora, nek ora kok terahku ora, misale ngoten nggih. Itu bahaya. Karena kalau kayak gitu niku kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kaya yo nek aku pengen melu ya kudu sing mbok angkat kok turun aku. Nek ora aku ya sorry. Nah, itu kan eh, kita ikut campur terhadap ranahnya Allah. Yang mana Allah itu bisa memberi rahmatnya kepada siapapun. Apa yang menyebabkan mereka ngoten? Yo iri. Ngoten guru-guru iri ini. Karena tidak napa niku tidak diberikan kepada golongan mereka. Nah, wong iri niku kan sebabnya adalah kurang percaya terhadap keadilan Allah. Sehingga mereka niku melu turut campur urusane Gusti Allah. Ya sakjane kuwi, sakjane lha niku sakjane ngoten niku kan kita menunjukkan bahwa kita niku kurang percaya terhadap keadilan Allah. Maka Kanjeng Nabi niku mewanti-wanti kita, saat kita mengalami sesuatu, itu katakan, qadarallah masya'a fa'ala. Ya wis garise wis ngene. Allah niku akan melakukan apa yang dia kehendaki. Dan jangan mengatakan lau. Jangan mengatakan sakjane, seandainya, andai kata, dan seterusnya. Karena fa'inna lau min amali syaitan. Karena yen awak dhewe wah jane mbiyen kae jane ngoten nggih. Jane ngoten niku termasuk amal perbuatan setan. Karena apa? Ketika kita juna jane ngoten niku ketika sudah kejadian, itu kaya kita niku menyayangkan takdir Allah yang sudah terjadi. Maka yang patut kita ucapkan adalah ya wis ngene iki wis garise, apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menyesal boleh tapi nggak boleh mengatakan kata-kata yang meragukan keadilan Allah. Karena apapun yang terjadi itu mesti atas kehendak Allah. Ya, misalnya jane mbiyen kae tak gawa berobat nang kene engko bakale ora ngene tak dan seterusnya ngoten nggih. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah, nggak akan ada yang bisa kemudian mengubahnya. Misalnya awak dhewe gur ndonga, nggak ada yang bisa kita lakukan selain itu. Jadi mereka berusaha menyembunyikan niku. Lalu menopo niku memutar balikkan ayatnya. Di akhir Allah mengatakan, awala ya'lamuna ana ta wong-wong kuwi do ora ngerti bahwa anallah sak temene Gusti Allah niku ya'lamu pirsa. Mirsani mayusiruna napa-napa ingkang didelikke wong-wong niku wa ma yu'linuna lan sesuatu ingkang dinyatakan. Loh, apa mereka enggak tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui apapun, baik yang mereka nyatakan maupun mereka sembunyikan. Lah kok ndelikke sesuatu dari Allah. Itu kan ya orang mungkin. Allah niku zat yang Maha melihat, ngoten nggih. Zat yang Maha mendengar. Awak dhewe orang ngomong, Allah melihat. Ngoten. Ketika kita ngomong, Allah mendengar. Terus arep ndelik nang ndi? Kan nggak bisa. Mau menghindar di mana dari Allah? Padahal Allah niku zat yang Maha mengetahui, zat yang Maha melihat. Kerenteke atine awak dhewe wae Allah tahu meskipun orang lain nggak mendengarnya. Apakah mereka nggak sadar bahwa Allah mengetahui yang seperti itu, baik yang kita sembunyikan maupun apalagi yang kita nyatakan. Ngopo kok ndelik-ndelike informasi ngoten niku. Orang-orang Yahudi niku. Kenapa memutar balikkan ayat? Kalau mereka tahu bahwa
Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka maupun apa yang dinyatakan. Al-Hasan mengatakan bahwa yang mereka sembunyikan itu adalah bahwa ketika mereka berpaling dari atau pergi dari para sahabat, artinya sudah kumpul dengan teman-temannya sendiri, mereka niku saling mengingatkan niku, oh, aja kondo-kondo lho, aja kondo-kondo sing nang Taurat ana ngono kuwi ora usah diomongke. Kita sepakat pokoknya ini ditutupi wae. Lho, emangnya Allah nggak tahu kesepakatan jahat yang kayak gitu? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran orang-orang Yahudi yang ngoten niku? Orang-orang Yahudi niku melihat sesuatu niku dari sisi tekstual dan zuhirnya. Dalam artian ngeten. Kalau mereka meyakini bahwa ada zat yang mengetahui segala sesuatu di sebalik semua ini, mengawasi dan seterusnya, tentu mereka tidak akan menyembunyikan apapun karena mereka tahu bahwa disembunyikan koyo opo, kuwi bakal ngerti. Karena itu. Tapi nyatanya mereka menganggap bahwa Allah niku tidak tahu. Padahal mereka tahu bahwa yang mereka lakukan ngoten niku sesuatu yang dosa. Ya, mungkin-mungkin kita bisa mengambil pelajaran, artinya ketika kita bilang iki anu yo rahasia kita berdua ya. Ini kok Allah yang ketiga. Ojo kondo-kondo ya, ini guru kuwi tok sing ngerti. Itu Allah tahu yang ketiga. Kalau itu sesuatu yang buruk ya Allah tahu, ngoten nggih. Kalau yang baik Allah juga tahu. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Ya insyaallah ngoten Bapak Ibu, mungkin manfaat. Yang ngapunten boleh wonten kelentak-kelentakipun. Terus niki kula nyuwun izin beberapa waktu menawi mboten saged pengaosan, tapi kula suwun mangke nggih tetep dijalankan terus pengaosane. Kula nyuwun izin karena ajeng birrul walidain nemeni bapak tempati nindakake haji. Nggih. Nyuwun donganipun mugi-mugi nggih lancar, selamat, mabrur sehingga saged kempal melih insyaallah nggih di akhir Juni napa nggih efektif Juli lah ngoten nggih. 19 Juni yen jadwale niku sampai mriki melih. Mungkin nganggo kesel-kesel barang ngoten. Lah mangke efektifnya nggih awal Juli insyaallah. Nyuwun ngapunten izin sebentar tapi kula berharap niki ngajine tetap jalan karena niki sesuatu yang baik. Nanti bisa dilanjut dengan yang lain. Mungkin kula sehat, selamat, saged silaturahim melih di bulan Juli. Cekap semanten nyuwun ngapunten bebili wonten kelintak-kelintakipun. Sarengan kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.